Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ulfa Hulansari. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 2, Kota Cimahi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar mengenai budaya positif yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 dengan mengundang teman sejawat gugus Kiai Haji Nur Ali. Berikut video rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan kami mungkin ya dalam kegiatan webinar budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul bertemu walaupun tetap muka secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Harini Muryani, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Pasir Kaliki Mandiri 2 dan PLP SDN Pasir Kaliki Mandiri 1, yang terhormat Ibu Elis Kurniasi, SPD MPD, selaku Ketua Gugus Kiai Haji Nur Ali, dan yang terhormat Ibu Asri Ulfa Hulansari, SPD MPD, selaku narasumber dan kebetulan sebagai calon guru penggerak di Angkatan 5 Kota Cimahi, serta para peserta, ibu bapak, guru-guru di lingkungan gugus Kiai Haji Nur Ali yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang. Acara webinar ini hari ini diselenggarakan oleh gugus Kiai Haji Nur Ali yang secara jadwal dimulai pukul 11 sampai pukul 12. Mudah-mudahan acaranya bisa sesuai dengan jadwal dan apa yang kita inginkan, banyak ilmu yang didapat bisa kita dapatkan. Webinar kali ini mengangkat tema budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk pembukaan mari mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang selanjutnya sambutan kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Harini Muryani, SPD MPD, untuk bisa memberikan sambutan. Kami persilahkan, mangga Ibu. Terima kasih pada Pak Imam selaku pembawa acara di acara yang bertemakan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini dapat bertemu walaupun dalam kegiatan ini secara daring. Salawat dan salam selalu dihaturkan pada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil nanti beserta keluarga, sahabat, tabiin-tabiinnya, juga kita selaku umatnya sebagai penganut yang taat akan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tak lupa kepada Asri mohon di-mute dulu ya, mungkin itu yang belum ya saya agar tidak riweh. Ya, pada Bu Asri sebagai narasumber, alhamdulillah kami bangga pada Bu Asri sebagai angkatan ke-1 calon guru penggerak yang dari sekolah kita, dari gugus Kiai Haji
Nur Ali menjadi salah satu calon guru penggerak yang semoga di webinar ini dapat membuat kita akan lebih maju lagi, terutama dalam berkegiatan di sekolah. Tak lupa saya sampaikan juga selamat datang kepada rekan semua, guru dan tenaga kependidikan di lingkungan gugus Nur Ali, Kiai Haji Nur Ali yang sangat bersemangat dan pastinya dapat menerima materi-materi dalam kegiatan webinar ini walaupun hanya dengan waktu singkat. Semoga kegiatan yang diangkat tema akan disampaikan oleh Bu Asri ya dengan tema berbudaya positif. Apa sih budaya positif? Kita laksanakan di sekolah masing-masing. Sekiranya budaya positif misalkan nih, apa saja sih pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Contoh pembiasaan yang dari hari Senin sampai hari Jumat itu sudah mulai dilaksanakan. Semoga dengan acara ini bertambah pada diri kita, membentuk karakter pribadi baik siswa dan guru. Semoga dengan webinar ini juga kita semua akan tambah bersemangat. Mudah-mudahan juga di masa yang pandemi ini sudah mulai hilang, kita tambah berkegiatan lebih aktif lagi. Itu saja dari saya, Bu Asri dan Pak Imam. Hatur nuhun. Silahkan pelaksanaannya. Semoga rekan kita yang masih belum bisa hadir, semoga bisa hadir karena saya yakin karena linknya sudah ada di grup masing-masing sudah ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi tetap semangat untuk kita gugus Nur Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jari ini yang sudah memberikan sambutannya yang begitu semangat, Bu ya. Terima kasih memberikan dukungan, dorongan kepada kami untuk bisa terus berkembang, terus memanfaatkan ilmu yang didapat. Mudah-mudahan kita tetap terus berkembang. Selanjutnya ke acara inti terkait webinar dengan tema budaya positif. Saya silakan kepada moderator Ibu Devita untuk bisa mengambil alih kegiatan ini. Mangga, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Imam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Chesarani Devita Sari Effendi. Saya di sini sebagai moderator. Yang saya di sini akan memandu jalannya sesi webinar ini. Sebelumnya sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, Ibu Asri Ulfah Hulansari, yang akan memberi kita ilmu yang bertema budaya positif. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Asri Ulfah Hulansari yang bertempat tinggal di Jalan Budi nomor 21 dan pendidikan terakhirnya pendidikannya 2006 lulus di Universitas Pendidikan Indonesia D2 Pendidikan Guru TK tahun 2012 lulus S1 Pendidikan Guru PAUD di Universitas Pendidikan Indonesia 2017
Alhamdulillah lulus S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Asri Ulfa Hulansari yang bertema budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Asri Ulfa Hulansari dipersilahkan. Baik, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya sapa Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu walau melalui virtual dengan Ibu Bapak semua, guru-guru hebat di Kota Cimahi. Kali ini saya alhamdulillah berkoordinasi bersama Ibu Rini selaku Kepala Sekolah dan juga Ibu Elis Kurniasih selaku Ketua KKG Gugus Nur Ali untuk bisa memfasilitasi saya dalam kegiatan webinar yang bertemakan budaya positif ini. Alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Rini dan Ibu Elis yang sudah memfasilitasi saya dalam pemaparan materi tentang budaya positif ini. Ibu Bapak, kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi ini karena saya yang sedang mengampu calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak ini yang saya harus mengimbaskan gitu ya, mengimbaskan salah satu beberapa materi di modul 1.4. Jadi di modul 1 itu ada modul 1.4 yang berjudul budaya positif dan saya harus mengimbaskan kepada Ibu Bapak bagaimana penanaman atau membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sebelumnya, sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan mengajak Ibu Bapak untuk lebih lebih berkomitmen gitu ya. Kita ada kegiatan ice breaking dulu. Ice breaking ini tentang akhir huruf dari kata. Temanya binatang. Jadi kalau misalkan saya bilang gajah, jadi Ibu Bapak fokusnya pada akhir hurufnya H. Nanti saya lempar misalkan untuk Ibu Wida. Ibu Wida harus menyebutkan binatang yang diawali dari huruf A, H. Tadi kan saya itunya gajah ya. Nah, jadi kita fokusnya ke akhir huruf katanya. Jadi sambil memperhatikan akhir huruf katanya, kemudian Ibu nanti menyebutkan binatang yang berawalan dari huruf H yang tadi. Misalkan gini ya, kita latihan dulu ya Ibu ya. Gajah. Untuk Ibu Rita. Harimau. Nah, seperti itu ya. Siap ya Ibu Bapak ya? Oke. Siap. Oke. Semut. Untuk Ibu Juwaria. Tikus. Oke, lanjut Ibu. Lempar ke siapa, Bu? Untuk Jerapah untuk Ibu Wida. Untuk Ibu Wida, jerapah. Untuk Ibu Wida. Di mute dulu Ibu. Binatangnya ganti ya Bu ya. Tadi harimau sudah. Berarti cari lagi binatang yang diawali huruf H. Huruf H. Hayam. Hayam. Hayam mah Sunda meureun. Hayam mah bahasa Sunda Ibu. Burung hantu be nggak bisa. Apa Bisa tuh? hantu, bisa hantu. Hantu, burung hantu Bu. Burung Hantunya hantu, aja. boleh. Burung hantu satu kali lanjut untuk siapa Ibu? Lempar ke siapa? Hantu. Ke Bu Susi. Silakan Hantu. Ibu Susi. Unta. Unta. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu semua.
Baik, terima kasih. Cukup untuk menghangatkan kita di kegiatan ini ya Ibu Bapak. Kita lanjut. Izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Ya. Sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ibu Bapak mungkin sudah tahu ya, bisa kita sambil diskusi apa itu budaya positif. Mangga silahkan di kolom chat diketik apa itu budaya Ibu Bapak. Silahkan di kolom chat Ibu Bapak untuk menuliskan yang Ibu Bapak ketahui tentang apa itu budaya. Oke, atau adalah sikap atau perilaku yang baik. Betul, Ibu Juju. Lanjut lagi, ada lagi yang mau mengemukakan apa itu budaya positif? Atau boleh bisa raise hand mungkin Ibu Bapak kalau misalkan kesulitan untuk menuliskan di kolom chat, Ibu Bapak boleh langsung raise hand dan mengemukakan pendapatnya. Baik, kita lanjut saja ya Ibu ya. Betul sekali Ibu Juju, budaya positif itu adalah sikap atau perilaku yang baik yang kita lakukan dalam kegiatan pembiasaan. Nah, kita lanjut. Budaya positif ini latar belakangnya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman untuk anak, dan tentu saja berpusat pada murid supaya anak bisa memiliki karakter yang baik yang kita harapkan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, di sini ada komitmen dalam pelaksanaan webinar. Yang pertama yaitu kalau memungkinkan mohon untuk menyalakan kameranya. Kemudian ketika ada pemaparan materi atau misalkan ada yang menanyakan diskusi atau tanya jawab, mohon dimatikan mic-nya bagi yang tidak mengemukakan pendapat. Kemudian kita hadirkan seutuhnya Ibu Bapak diri kita dalam kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan amal ibadah untuk kita semua, karena beda pendapat hal yang biasa, dan hargai waktu bersama kita ya Bu ya, karena ini adalah momen di mana kita bersama-sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Kemudian maksimalkan kolom chat supaya Ibu Bapak bisa kita sambil berkomunikasi gitu ya Pak ya Ibu Bapak ya, tidak monoton. Kemudian silahkan Ibu Bapak boleh membuat catatan penting ketika saya memaparkan atau misalkan ada teman yang sedang menanggapi. Kemudian ada klik raise hand ketika Ibu Bapak akan mengutarakan pendapat atau tanya jawab, dan kita sama-sama memaklumi bahwa gangguan teknis adalah hal yang biasa, terkendala sinyal ataupun hal yang lainnya. Dan juga mohon untuk tidak merekam video Zoom kita kegiatan ini karena saya sudah merekamnya. Nanti kita share untuk bagi yang Ibu Bapak yang tidak bisa hadir untuk pada kesempatan kali ini. Kita lanjut. Arti budaya menurut Kuncharaningrat ini, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Maka Kuncharaningrat ini mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Jadi sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal, keyakinan kebijakan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kali ini, yang saat ini sedang digembor-gemborkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu bagaimana kita menanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Dan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, apa itu paradigma? Sebelum ke situ, topik dalam budaya positif kita kali ini ada 6 topik. Ibu Bapak, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol, restitusi, serta segitiga restitusi. Kembali lagi kepada paradigma perubahan dan disiplin positif serta nilai-nilai kebijakan. Kita lihat di sini, perubahan paradigma budaya positif ini, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choose teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dalam pendidikan. Nah, ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi, adapun misalkan murid itu mau, artinya dia mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi, ayo anak-anak makan dengan tangan kanan, misalkan buang sampah pada tempatnya. Ini adalah mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ini adalah suatu usaha untuk bagaimana kita mengontrol murid. Nah, kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalkan seperti contohnya begini, ayo, yang sayang ibu pasti duduknya rapi. Nah, memang betul mereka duduknya rapi, tetapi dalam itu mereka merasa bersalah, gitu. Merasa bersalah dalam artian tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu ada identitas gagal di situ. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena tidak bisa memberikan yang terbaik dari sisi mereka. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang harus kita rubah dari stimulus respon yang tadi menjadi ke teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, ini adalah stimulus respon vs teori kontrol pandangan tentang dunia, bahwa sebetulnya yang awalnya realitas kebutuhan kita sama, di teori kontrol ini realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi yang terjadi adalah setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang mengerti mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dari stimulus respon. Untuk teori kontrolnya ini semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan murid itu melakukan kesalahan, pasti murid itu memiliki tujuan. Mengapa dia melakukan kesalahan itu? Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian di stimulus respon, menurut kita, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah itu sudah tidak ada. Di teori kontrol kita akan belajar bagaimana model berpikir menang dan menang atau win-win solution.
Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini? Stephen R. Covey dalam prinsipal center leadership pada tahun 1991 ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, yang tadinya stimulus respon ini, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman kita, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ini. Nah, ini adalah Ibu budaya positif ini diawali dari bagaimana kita merubah pandangan kita yang tadinya ke satu arah menjadi berbagai arah. Jadi yang tadinya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi lebih pada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana untuk kita bisa membangun budaya positif? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif ini, strategi yang perlu kita tanamkan yaitu salah satunya dengan menanamkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita dan mungkin masih terjadi saat ini gitu ya, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tujuan disiplin positif ini untuk membangun budaya positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik yang ada pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bukan karena motivasi ekstrinsik. Nanti kita lihat di slide berikutnya tentang motivasi ekstrinsik. Nah, kenapa kita melakukan budaya positif itu? Untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya seluruh manusia di dunia ini mengakui bahwa itu adalah nilai-nilai baik dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Hal ini berdasarkan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pada saat ini yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti Ibu Bapak ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk profil pelajar Pancasila ini, Ibu Bapak mungkin sudah ketahui dan sudah ada sosialisasi atau mengikuti webinar atau seminar mengenai kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan di Indonesia ini. Selanjutnya kita lanjut ke teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi, Ibu Bapak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu harus merdeka. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya tidak terjadi disiplin dirinya itu karena motivasi eksternal, tapi membangun adanya kesadaran dari motivasi intrinsik dari dalamnya sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang selama ini kita terapkan gitu ya. Nah, ketika mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyatakan untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang kuat ini bukan berarti harus ada paksaan, hukuman, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan Ibu ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, untuk ini dalam Diana Gosen ada dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman katanya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika anak melakukan aturan ini, jadi dia sebetulnya bukan karena sadar akan melaksanakan aturan itu, tetapi takut adanya hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Akhirnya dia menjalankannya secara terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini adalah motivasi yang terjadi karena motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, ini adalah orang yang seperti apabila saya melakukannya, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, bahwa saya yakin kalau saya melakukan ini, saya merasa ada penghargaan dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau bukan berdasarkan eksternal. Nah, motivasi internal atau tujuan disiplin positif ini yang akan kita bahas. Jadi, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Artinya kita akan bagaimana cara membangun motivasi internal yang ada dalam diri anak ini untuk dia secara sadar dan mau gitu. Mau karena ya nilai-nilai yang dia yakini bahwa kebajikan universal ini penting untuk saya tanamkan dalam diri saya. Nah, bagaimana untuk kita menanamkan motivasi intrinsik pada dalam diri anak dengan cara kita keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Ibu Bapak? Seperti kita ketahui bersama, keyakinan kelas itu seperti kesepakatan bersama. Mengapa tidak peraturan saja, Bu? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Jadi, mengapa kita seperti ada pengutaraan yang ada di slide ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Yang pertama mungkin karena takut ditilang polisi gitu ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua ya karena saya ingin selamat, ingin aman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu dikuatkan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu untuk menjaga diri kita agar sehat dan tidak mengganggu atau tidak menularkan bila ada penyakit dalam diri kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu adalah poin-poin penting yang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal ini bisa tertanam dalam diri murid. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama. Jadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu Ibu Bapak. Nah,
bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya kan Ibu Bapak kita itu kalau melaksanakan tata tertib itu sudah langsung ada gitu ya, sudah jadi, sudah langsung disampaikan kepada anak. Tetapi dengan pembentukan keyakinan kelas ini, kita akan menyederhanakan keyakinan kelas kita ini dengan menyepakati bersama-sama dengan murid. Jadi anak itu distimulus gitu ya, kemudian dibangun motivasi intrinsiknya untuk mengutarakan nilai-nilai keyakinan dalam dirinya itu seperti apa gitu. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang jadi poinnya Ibu. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan bersama gitu. Tapi kan selama ini kita itu membuat peraturan atau tata tertib di sekolah itu kita yang langsung menyampaikan inilah tata tertib kelas kita gitu ya, seperti itu. Tapi dengan pembentukan keyakinan kelas ini akan memunculkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang menurut anak-anak itu baik gitu. Dan keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang positif. Jadi kan biasanya kita jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan, atau misalkan tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, kita ganti dengan pernyataan yang berbentuk positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ciptakan suasana yang menyenangkan dan tertib. Jadi nilai-nilai keyakinan kelasnya itu menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan terus tertanam dalam diri anak atau murid yang kita inikan. Nah, ini adalah peraturan yang memang biasa kita utarakan ya di dalam peraturan. Kemudian nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelasnya itu apa? Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini adalah tanggung jawab. Kita menanamkan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah tanggung jawab keyakinan kelas bagaimana anak itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah nilai kebajikan bagaimana menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikannya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu nilai kebajikan yang ditujunya bagaimana menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan juga untuk keamanan. Nah, Ibu Bapak, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang saya buat secara sederhana gitu. Kebetulan saya mengajar di kelas 1, jadi anak itu belum semua bisa menulis. Jadi saya bantu mereka. Yang pertama saya mengajak mereka untuk apa itu keyakinan kelas, saya jelaskan. Kemudian apa itu nilai-nilai kebaikan. Nah, mereka mengutarakan satu persatu dan apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita ini menjadi menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada yang, Ibu, aku datang ke sekolah tepat waktu. Nah, saya umpan balik mereka. Betul? Apakah harus ada di dalam keyakinan kelas kita? Datang ke sekolah tepat waktu? Iya, Bu. Oke, siapa yang setuju? Nah, mereka angkat tangan, kemudian saya hitung. Nah, itu lebih mereka itu lebih diakui, lebih dihargai untuk bagaimana membuat keyakinan kelas bersama. Nah, ini adalah beberapa poin dan pernyataan-pernyataannya itu pernyataan-pernyataan positif sehingga bisa terekam oleh anak-anak sehingga oh iya, bahwa nilai-nilai ini harus ada dalam diri saya. Dan disepakati bersama, di sini ada terlihat nama-nama anak untuk mereka bagaimana menyetujui keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak, Ibu. Yang penting anak itu mengerti apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka tanamkan dalam dirinya sebagai pribadi di masa yang akan datang menjadi karakter yang berprofil pelajar Pancasila.
Nah, ini adalah beberapa bentuk juga keyakinan kelas yang disepakati, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas juga perlu senang, setiap anggota kelas juga perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas juga perlu saling menghargai dan perlu adanya rasa aman di dalam kelas. Kemudian setelah itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, dan adanya nilai hormat bekerja diterima dan dimiliki. Adanya nilai hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dalam bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, dan diterima dan dimiliki ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan yang lainnya. Di sini juga ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel T ini misalkan tampaknya seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi nilai-nilai yang positif ini yang kita bangun, melibatkan semua anggota kelompok. Jadi tidak tampak lagi seperti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini adalah Ibu pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, mengapa anak-anak itu sering melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan atau misalkan melanggar peraturan? Mungkin ini karena suatu kesalahan atau suatu tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, beberapa halnya itu dikarenakan karena kebutuhan dasar. Ibu Bapak, saya izin karena di sini adzan, kita berhenti dulu sejenak untuk mendengarkan adzan. Tidak apa-apa, Ibu Bapak? Bu Devita, izin saya untuk rehat dulu sejenak karena di tempat saya ini ada azan. Enggak, kita rehat dulu sejenak sekitar 2 menit ya. ya Bu 3 Devita. menit aja. Ya, terima kasih.
Baik Ibu Bapak, izin melanjutkan Bu Devita. Baik, Ibu Bapak, setelah kita tadi mengenal paradigma perubahan, kemudian teori kontrol, bagaimana kita ada 3 motivasi dasar mengapa seseorang melakukan sesuatu, dan motivasi yang ketiga yang perlu dibangun yaitu adanya motivasi internal untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, banyak anak-anak sekarang itu murid kita melakukan kesalahan atau misalkan tidak mentaati kesepakatan yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Nah, ini mungkin dilatar belakangi dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana ini lebih kepada kebutuhan hidup, lebih kepada sifatnya fisiologis gitu. Jadi untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan gitu ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ini lebih kepada kebutuhan psikologisnya, bagaimana kebutuhan disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian penguasaan, power, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu gitu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan dasarnya kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini adalah kebebasan. Kemudian kesenangan, nah ini biasanya dibutuhkan oleh anak. Kesenangan, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi ini Ibu, kenapa cara mengidentifikasi mengapa anak-anak itu misalkan kenapa sih anak itu melakukan kesalahan terus, kok ngeyel, kok ngelawan. Nah, ini mungkin latar belakangnya karena kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, yang sebaiknya tidak usah dilakukan. Adalah peran kita sebagai guru, bagaimana menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan kepada anak gitu ya. Nah, ini dengan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan sebagai pendidik di sini, apakah kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini sebagai penghukum itu kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika guru berbuat sebagai penghukum, mereka atau guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu. Untuk pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya seperti ini, ibu sangat kecewa kamu melakukan itu. Nah, itu adalah guru yang kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru berbuat sebagai teman. Dengan teman ini membuatkan alasan-alasan untuk merasa nyaman, tetapi ketika kita menolak apa yang mereka mau, jadi mereka tidak menganggap kita lagi sebagai teman. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan atau motivasi di sini. Kemudian bagaimana sikap penghukum, bagaimana sikap pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, poin yang kita lakukan untuk merubah paradigma kita adalah bagaimana kita bisa sebagai pendidik menjadi manajer. Jadi posisi kita ini sebagai manajer anak dalam menanamkan disiplin positif. Nah, di sini adalah pernyataan-pernyataan yang dilakukan
untuk siapa yang mengatakannya, apakah sebagai penghukum atau sebagai teman, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini adalah beberapa pernyataan-pernyataan yang tadi sudah ada juga di slide-nya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi Ibu, untuk menanamkan disiplin positif kepada anak, untuk membangun motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya untuk sadar dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya paksaan, tanpa takut adanya hukuman gitu, adalah salah satunya dengan segitiga restitusi. Jadi ketika kita sudah meyakini nilai-nilai kebajikan dalam kesepakatan kelas, dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama anak, tentu saja ada beberapa hal, mungkin ada beberapa anak yang memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, untuk menanamkan disiplinnya positif itu dan bagaimana kita tahu dan bagaimana caranya mengatasi anak untuk bisa belajar memecahkan masalahnya itu, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Jadi, Ibu Bapak, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bagaimana peran kita, kontrol kita sebagai guru ini bersikap sebagai manajer, mengajak anak berkolaborasi untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi bukan kita memberikan harusnya gini nah, harusnya begini, tidak seperti itu, tetapi bagaimana kita mengajak anak untuk mencari solusi. Baiknya harus seperti apa ya nak? Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Jadi membangun nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, 9 ciri restitusi ini yaitu restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bagaimana untuk memperbaiki hubungan. Restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat salah. Apakah karena kebutuhan dasar rasa sayangnya tidak terpenuhi? Nah, itu nanti kita akan mengajak anak untuk mencari solusi bersama. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga sisi restitusi di Ibu Bapak untuk bagaimana kita menanamkan disiplin positif yang dasarnya dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk satu sisi menstabilkan identitas dulu. Jadi membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita membuat pernyataan bahwa ya nah biasanya kan kita kalau ke anak-anak itu kamu sih salah, dabong anak gitu ya, seperti itu. Jadi tetapi dengan menstabilkan identitas dengan langkah segitiga restitusi ini kita membuat anak yang merasa gagal itu melakukan kesalahan menjadi positif dulu. Nggak apa-apa nak berbuat salah itu. Di sini ada pernyataan-pernyataannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu, misalkan dia mempertahankan pendapatnya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi digali, distimulus anak untuk bagaimana berpikir, mencari solusi dari kesalahannya itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Membantu murid untuk mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya itu.
Yang pertama yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati atau nilai-nilai kebaikan yang ada dalam budaya positif kelas maupun sekolah yang anak-anak ampuh gitu ya. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulus anak untuk berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalah yang sudah dia lakukan. Nah, Ibu Bapak, ini adalah penerapan segitiga restitusi pada murid yang saya lakukan pada Ananda Jahra. Ini adalah kita bermain peran. Kasusnya yaitu murid yang selalu datang terlambat ke sekolah karena bermain HP di malam hari sehingga tidurnya selalu larut malam. Di sini adalah adanya proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Silakan Ibu Bapak saksikan. Jadi
Terdengar Ibu Bapak suaranya? Tidak ada suaranya. Oh, Tidak ada suaranya. sebentar. Sebentar saya coba dulu. Nggak ada, Bu. Sudah terdengar Ibu Bapak suaranya? Belum. Belum ada suaranya. Sudah volume besar ini. Kecil ya Ibu Bapak ya suaranya ya? Ibu Bapak mohon maaf berhubung kesalahan teknis. Jadi nanti Ibu Bapak bisa menyaksikan di YouTube saya di Asri Ulfah. Nanti di sana ada penerapan segitiga restitusi secara lengkapnya. Kita lanjut di sesi terakhir Bapak ya. Baik, jadi Ibu Bapak untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan segitiga restitusi bersama murid itu adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas atau yang akan dituju oleh kita. Kemudian kesediaan anak untuk melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki masalahnya. Jadi dia mau menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah ini sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, dalam hal ini anak. Tanyakan, kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut.
Nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi ini, diharapkan Ibu Bapak dapat menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi itu bergantung kepada permasalahan yang terjadi pada anak dan juga bagaimana berat ringannya suatu permasalahan. Nah, mungkin itu Ibu Bapak pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Intinya budaya positif ini memerlukan proses yang tidak memerlukan waktu gitu ya, dan hal ini perlu adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, kemudian bagaimana komitmen dan konsistensinya dalam melakukan penanaman disiplin positif pada murid ini, dan tentu saja keyakinan-keyakinan kelas ini atau nilai-nilai kebajikan ini ditanamkan dengan cara bagaimana membangun motivasi intrinsik ini, sehingga dengan penanaman disiplin positif yang secara berkesinambungan, mudah-mudahan budaya positif itu bisa terbangun di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, Ibu Bapak, sebagai refleksi dari kegiatan kita hari ini, atau Bu Devita mau refleksi dulu atau mau ada yang sesi tanya jawab? Ya Bu, boleh ada sesi tanya jawab 3 orang. Bagi Bapak Ibu guru yang akan bertanya, boleh raise hand. Mangga Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Enggak, atau ada yang mau menambahkan? Kayaknya baik, kalau begitu kita refleksi dulu aja ya, Bu Devita. ya Bu. Ya, kita akan melakukan refleksi dulu, mungkin sedang dipikirkan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk refleksi kegiatan hari ini, Ibu Bapak bisa langsung interaksi aja gitu ya kita ya. Hal baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dalam mengubah paradigma kita sebagai pendidik gitu. Mangga, mau siapa dulu yang akan mengutarakan? Enggak, Ibu. Silahkan boleh raise hand atau boleh membuka mikrofonnya. Ibu Juju mungkin? Barangkali mau menanggapi Ibu tentang refleksi kita untuk kegiatan hari ini. Hal baru apa yang Ibu dapatkan dalam mengubah paradigma? Mangga Ibu Juwaria. Sepertinya kepencet ya Bu ya. Oh gitu ya. Baik, atau boleh pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti webinar ini, gitu ya, Bu Devita ya? Kita ini aja ya, kita diskusi aja nih. Untuk Ibu Feni barangkali boleh di-on-kan, di-unmute untuk kita sama-sama berdiskusi nih, perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti kegiatan webinar ini? Apakah misalkan, oh iya ya saya baru tahu, atau oh iya ternyata sudah saya terapkan gitu, cuma kita belum tahu nih ini namanya itu segitiga restitusi gitu ya.
Sebetulnya saya juga yakin bahwa Ibu Bapak itu sudah menjalankannya gitu, tapi mungkin untuk tahu itu konsepnya apa berarti baru sekarang untuk segitiga restitusi ini. Seperti itu. Atau Bu Devita boleh deh kita ngobrol deh gimana nih, jadi Bu Devita peran kontrol seperti apa nih yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini gitu. Atau boleh dengan Pak Imam kita saling berdiskusi. Boleh Bu, ini Bu ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti webinar ini? Mungkin kalau saya merefleksikan diri, saya merasa bersalah sih Bu. Perasaan saya merasa bersalah karena mungkin selama ini saya pada saat di kelas kemungkinan tadi kadang menyalahkan anak, kenapa sih nggak bisa, padahal udah dijelaskan. Nah, hal seperti itu mungkin saya rasakan kadang muncul dari mulut saya sebagai guru. Itu saya rasakan, ya saya merasa bersalah posisi di situ karena saya belum ada di tahap yang tadi sebagai manajer tadi Bu ya, di mana kita selaku guru punya peran kontrol di mana bagaimana bisa membangkitkan motivasi siswa tersebut supaya tadi tidak merasa bersalah ataupun mungkin anaknya jadi lebih kurang percaya diri pada saat guru mempersalahkan atas misalkan jawaban-jawaban yang mungkin kita tidak tahu ya Bu ya, pada saat kita menyalahkan alasannya kenapa. Kan tadi Pak bahwasannya ada alasan-alasan yang mungkin kalau kita gali lebih dalam ada hal atau hal-hal yang kita memang tidak tahu gitu Bu ya, alasan-alasan. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya, sehingga mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin seharusnya kita bisa lakukan. Iya betul. Sama Pak Imam, ketika saya mendapatkan materi ini juga ya terasa tertampar gitu ya. Oh ya Allah, ternyata selama ini kita tuh sebagai pendidik itu melakukan kesalahan gitu ya. Bukannya kita mengajak anak untuk memecahkan masalah, tapi kadang kita tuh menyalahkan anak gitu. Kenapa sih kamu seperti itu? Ternyata kan, oh mungkin di balik itu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi atau memang ada hal-hal di balik itu gitu. Terima kasih Pak Imam atas tanggapannya. Baik Ibu Bapak, untuk pemaparan materi saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila mungkin selama pemaparan ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya dalam kegiatan webinar ini. Kemudian jangan lupa juga Ibu Bapak untuk mengisi link absen di kegiatan webinar ini, karena insya Allah di akhir kegiatan ini ada sertifikat untuk Ibu Bapak yang akan nanti ditandatangani oleh Gugus Nur Ali gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Ibu Bapak dalam pengumpulan persyaratan nanti untuk ke naik tingkat selanjutnya gitu. Mangga saya kembalikan lagi kepada Ibu Devita. Terima kasih Ibu Asri atas pemaparan materinya. Jadi kesimpulannya dari materi tadi budaya positif yaitu seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya itu masuk ke nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Terima kasih Bu Astri. Saya kembalikan lagi kepada ada sesi foto. Mangga kepada Ibu Bapak Guru dinyalakan kameranya, on kameranya. Kita ada sesi foto terlebih dahulu. Mangga Ibu Bapak untuk bisa menggunakan kameranya untuk bisa didokumentasikan. Jadi ada beberapa akun yang memang terdiri dari beberapa guru gitu ya Bu Devita ya. Ya betul. Terima kasih Ibu Bapak sudah menyempatkan waktunya. Kita dokumentasikan dulu dengan gaya yang terbaik dari Ibu Bapak guru semua.
Dihitung ya, Pak Bu Devita. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bu ya. Cimahi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Kembalikan lagi kepada Bapak Imam Mekah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Devita telah menjadi moderator untuk kegiatan kali ini, dan terima kasih kepada Ibu Wulansari yang sudah menjadi narasumber ini. Demikianlah acara webinar kali ini telah kita selesai laksanakan. Alhamdulillah, sekarang sudah pukul 12:28. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan. Selanjutnya saya haturkan terima kasih kepada Bapak semuanya sudah sampai ini sekarang ya mengikuti kegiatan dengan semangat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.